Selamat pagi. Selamat Natal. Baik, terima kasih. Saya yakin kita semua senang merayakan Natal kali ini karena kita bisa berkumpul kembali setelah 2 tahun lamanya kita jarang kumpul-kumpul seperti ini. Kalau kita biasa nonton TV di TV, di bagian sudut TV itu kan biasa ada yang bergerak itu, yang pakai bahasa isyarat. Mengerti raka itu? Tidak mengerti lah. Iya, karena itu bahasa orang yang mengalami disabilitas, bisu tuli. Ya, jadi orang yang mengalami bisu tuli yang mengerti tentang gerakan-gerakan itu. Kita yang normal ini jarang banyak yang mengerti kecuali yang memang mempelajarinya. Nah, bagaimana seandainya jika percakapan atau komunikasi tanpa bahasa? Bisakah kemudian saya berkomunikasi dengan saya berkhotbah di sini, diam saja, kemudian saya begini-begini? Apa yang orang mengerti? Tidak ada. Hanya berupa isyarat saja. Nah, susah mengetahui apa yang orang lain maksudkan kalau tidak ada bahasa yang digunakan untuk mengungkapkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara tidak akan mengerti perkataan firman ini kalau saya tidak berbahasa. Entahkah berbahasa seperti ini dengan kata-kata ataupun dengan gerakan, orang tidak akan mengerti. Kecuali kalau saya memang punya keahlian untuk berbahasa secara bisu tuli. Tapi di sini tidak ada yang mengerti. Saya yakin dan percaya itu. Nah, salah satu sumber percakapan itu bahasa. Jadi bahasa menjadi sesuatu yang sangat penting. Percakapan tanpa bahasa itu berarti bisu. Nah, percakapan tanpa bahasa itu bisu. Bahasa tanpa percakapan bisu. Jadi, pun kalau saya punya sesuatu yang menarik untuk Bapak Ibu saudara-saudara, tanpa saya percakapkan, tanpa saya katakan, orang tidak akan tahu. Sebab bahasa juga tidak kelihatan. Perkataan yang keluar dari mulut saya ini tidak ada yang kelihatan atau ada yang lihat. Tidak ada yang lihat kecuali baunya. Bau mulutnya saja. Tapi perkataannya tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat. Bagaimana perkataan yang keluar dari mulut saya? Tidak ada huruf-huruf yang keluar dari sini. Itu perkataan manusia. Dan saya bertanya, adakah kemudian perkataan yang bisa kelihatan? Adakah perkataan yang bisa kelihatan? Tidak bisa lah. Dalam pengertian manusia tidak ada perkataan yang kelihatan. Tapi dalam pengertian Allah ada perkataan yang kelihatan. Dan perkataan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan inilah yang dikatakan oleh Yohanes dalam bacaan kita. Jadi fokus kita Natal ini adalah Injil Yohanes. Yohanes mengatakan bahwa firman itu adalah yang kelihatan. Firman, perkataan, logos, pikiran Allah, itu yang kelihatan di dalam Yesus Kristus. Firman bukan lagi sesuatu yang tidak kelihatan, tidak bisa dilihat, tapi firman itu menjadi manusia. Dalam pikiran manusia biasa itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Dalam pikiran Allah itu mungkin. Ayat 1 dalam bacaan kita dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Orang-orang saksi Yehova, kalau pernah dengar orang-orang saksi Yehova itu ada di
di Rantepao, ada gerejanya di Rantepao. Dan saya harap kita hati-hati dengan saksi Yehova. Sering bawa buku renungan ke rumah-rumah, itu ciri-cirinya. Jadi sering bawa buku, biasa mungkin orang temui. Ketuk-ketuk pintu, kasih penginjilan, bawa buku, suruh beli buku. Saksi Yehova bilang begini, pada mulanya adalah firman, firman itu suatu Allah. Jadi firman itu Allah yang lain. Pertanyaannya, pernahkah Allah menciptakan tanpa firman? Kalau kita baca Kejadian 1 dikatakan sama. Kata pertama dalam Kejadian 1 dengan kata pertama Yohanes itu sama. Dua kitab yang kata permulaannya sama, Yohanes dan Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Berfirmanlah Allah. Itu kata yang sama. Jadi makanya dikatakan juga di sini, tanpa firman itu segala sesuatu tidak bisa dijadikan, dan belum ada dijadikan kalau Allah tidak berfirman. Jadi Yesus Kristus adalah firman perkataan Allah yang kelihatan. Apakah Allah dan Kristus berbeda? Sama. Karena dikatakan pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tidak mungkin Allah itu mamang. Mamang le. Bisu. Bagaimana mungkin Allah bisa menciptakan kalau dia mamang? Kalau dia bisu, tidak mungkin. Jadi Allah menciptakan dengan firman-Nya, dan firman itu adalah Allah sendiri, sama dengan saya. Tidak mungkin firman perkataan saya berpisah dari saya. Dan kalaupun berpisah dari saya, maka dikatakan itu adalah perkataan Pendeta Yusran. Sekarang saya merekam video. Ketika video ini diputar di tempat lain, orang mengatakan itu suara Pendeta Yusran. Tidak mungkin mengatakan itu suara Pendeta Agustinus Pali. Tidak mungkin. Karena berbeda suaranya. Tidak mungkin. Jadi dia bersama-sama dengan Allah. Dia ada hidup dengan Allah, dan dia adalah Allah itu sendiri. Lalu apa yang dinyatakan firman itu? Ketika dia kelihatan, ketika dia nampak, apa maksudnya firman itu kemudian dinampakkan? Ayat 4-9. Ketika firman itu dinampakkan, maka dia menyatakan terang. Yang pertama diciptakan Allah ketika mengatur dunia ini adalah terang. Berfirmanlah Allah, maka jadilah terang. Ketika firman itu turun juga dari surga ke dunia ini, yang pertama dia adakan adalah terang. Mengapa terang? Karena dunia tanpa terang, dunia itu kacau balau. Tidak bisa diatur, penuh dengan kegelapan, penuh dengan kekacauan. Jadi ketika Allah datang dalam dunia ini dengan terangnya, ya memang, tapi perbedaannya dalam Kejadian. Kalau dalam Kejadian terang itu diciptakan, terang itu diciptakan. Tapi kalau dalam Yohanes ini terang itu tidak diciptakan, tapi terang itu sendiri, sumbernya segala terang. Jadi dia tidak diciptakan. Dan ketika dia datang, maka dia akan mengatur ciptaan yang penuh dengan kekacauan ini. Jika Allah sendiri adalah terang, maka Allah sendiri akan mengatur semua kegelapan dalam dunia ini. Bahkan dikatakan terang itu menerangi setiap orang. Agar setiap orang bukan bisa melihat dalam kegelapan, tapi berdiri di antara kegelapan dan terang. Jadi ketika terang itu datang ke kita, kita bukan melihat kegelapan, melihat dalam kegelapan, tidak. Kita hidup terpisah dengan kegelapan. Kalau kita ke Kalimantan atau ke manapun juga di Indonesia dengan menggunakan kapal laut, kita akan bisa melihat perbatasan antara air tawar dan air asin. Jadi ketika air tawar dan air asin itu bertemu di laut, ada garisnya, terpisah dia, tidak menyatu. Sama dengan yang dimaksudkan di sini, bahwa ketika terang itu datang, kita bukan lagi ada dalam kegelapan, tapi hidupnya terpisah dari kegelapan, tidak lagi dalam kegelapan, dan tidak hidup sama dengan orang yang dalam kegelapan.
Jadi kita menjadi ciptaan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya ketika terang itu datang ke dalam dunia dan kita menerimanya. Kita terpisah dari kegelapan bukan berarti kita membenci dunia ini, karena kita masih ada dalam dunia ini. Kita terpisah dari kegelapan artinya kita menyadari kehidupan kita ini butuh penyelamatan. Kita ada dalam terang, kita menyadari bahwa kita ini ternyata berdosa. Kita punya banyak kelemahan, kita punya banyak kekurangan. Jadi karena itu ketika terang itu datang untuk memberikan keselamatan dan juga memberikan hidup. Kalau kita baca dari Yesaya tadi, kita membutuhkan penyelamatan. Kalau ada terang yang sesungguhnya, berarti ada terang yang palsu, kata Yohanes. Dia adalah terang yang sesungguhnya. Artinya ya, di dunia ini ada banyak yang mengaku sebagai terang. Di dunia ini ada banyak yang mengaku sebagai jalan keselamatan. Tapi Yohanes katakan, itu bukan terang yang sesungguhnya, itu terang yang palsu. Jadi kita perlu berhati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi, apa yang dinyatakan terang itu ketika dalam dunia, ialah menyatakan kita sebagai miliknya. Terang itu datang, dikatakan dalam bacaan kita, datang kepada kepunyaannya, datang kepada miliknya. Dunia ini baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan adalah kepunyaan Allah. Nah, kita diberi tanggung jawab untuk mengelola kepunyaan Allah. Kalau kita baca dalam Kejadian, pengelolaan yang benar mendatangkan berkat. Tapi ternyata tidak semua orang menerima terang itu. Ada yang menolak terang itu. Ada yang masih mau tinggal dalam kegelapan. Ada yang masih mau tinggal dalam dosanya, merasa tidak membutuhkan penyelamatan. Dan kalau kita juga baca dalam Yesaya tadi, ternyata tidak semua orang yang datang dengan kebenaran, datang dengan sukacita, datang dengan damai sejahtera, datang dengan berita baik, diterima dengan baik. Ada saja yang menolak, yaitu mereka yang masih mau tinggal di dalam kegelapannya. Nah, ini berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi Kristen itu, kita sekarang menjadi Kristen bukan karena kita memilih jadi Kristen. Bukan karena orang tua kita Kristen maka kita juga lahir Kristen. Tidak. Sesungguhnya ketika kita Kristen hari ini, itu karena Allah yang menggerakkan kita. Allah yang menuntun kita untuk memilih terang. Bukan kita yang memilih, sebab kalau kita yang memilih tidak mungkin. Karena kita ini orang yang sudah berdosa. Sejatinya kita ini sudah rusak. Tidak mungkin memilih yang benar. Tidak mungkin. Yang memungkinkan kita untuk memilih yang benar, kalau Allah sendiri bergerak dalam kita, membuat kita memilih yang benar. Jadi bukan kita yang memilih jadi Kristen. Yohanes 1 ayat 1 pasal yang kalau saya tidak 14. Dia bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kita yang memilih Kristus, Kristus yang pilih kita. Dan itu adalah anugerah. Sebab ternyata banyak orang-orang yang tidak memilih Allah karena mereka masih mau tinggal di dalam kerusakannya. Dan karena itu panggilan Allah perlu kita respon. Ketika Allah memilih kita, Allah memanggil kita, kita perlu respon dengan benar. Responnya ialah dengan pertobatan, ketaatan, ketekunan di dalam iman. Jadi iman itu bukan sekedar kata-kata iman. Saya percaya Tuhan Yesus Tuhan, bukan hanya itu iman. Tapi saya sungguh-sungguh menyerahkan hidup saya kepada Allah. Allah yang ngatur, itu iman. Saya kira saya pernah contohkan. Misalnya saya ahli akrobat, ahli yang biasa naik sepeda itu, naik sepeda satu roda. Saya pasang tali dari sini ke tribun di situ, ke balkon. Tali. Kemudian saya pulang balik. Naik sepeda. Pulang balik.
Terus saya mengajak jemaah, bilang sini kami, saya antar kami pulang balik. Apa tanggapannya? Takut gitu bang Gedako, aeta tidak dipercaya Pak Pendeta. Ketika kita mengatakan yang demikian, pertanyaannya, sungguhkah kita percaya kepada Allah? Begitu iman. Iman itu mempercayakan bahwa saya pasti akan kembali dengan baik, pulang balik begitu. Begitu iman. Iman itu meletakkan kepercayaan kita bahwa apapun yang Allah mau, Allah yang atur, Allah yang terbaik, Allah yang kasih. Itu iman. Apapun yang terjadi, Allah yang tahu. Itu iman. Tidak perlu saya mengaturnya karena saya tidak tahu apa-apa. Jadi apakah nanti saya pulang balik dengan selamat? Saya menggantungkan hidup kepada itu. Jadi kalau Bapak Ibu menggantungkan dan percaya kepada saya, itu iman namanya. Itu iman. Nah, Tuhan mau kita begitu, menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, bukan sekedar saya percaya Yesus Kristus itu Tuhan. Kalau kita bilang begitu, iblis pun tahu. Iblis pun tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Karena sebab iblis pernah berkata, aku tahu siapa engkau, anak manusia. Iblis tahu. Tapi apakah iblis menggantungkan dirinya kepada Allah? Tidak. Nah, kita yang dipilihnya ini menggantungkan hidup kita kepada Allah. Nah, kita yang diangkat jadi anaknya, istimewa itu. Saya pernah mengatakan begini dalam kebaktian yang lain. Paulus dengan sengaja, kalau kita baca kitab Paulus dengan sengaja mengatakan, kita ini diadopsi oleh Allah. Nah, dalam hukum orang Yahudi, anak kandung itu bisa kehilangan hak. Anak kandung bisa kehilangan hak, anak kandung. Dalam hukum Yahudi bisa kehilangan hak. Tapi anak adopsi tidak bisa kehilangan hak secara hukum. Dan Paulus pakai itu untuk mengatakan kepada kita, kita ini anak yang dikhususkan oleh Allah dan tidak akan pernah ditinggalkan dan dibiarkan oleh Allah. Tidak mungkin kita dibuang oleh Allah. Yang Paulus mau katakan. Karena kita sudah dipilih, diambilnya. Kita disebutnya sebagai anak, bukan karena Allah kawin dengan manusia. Jadi ini yang kadang keliru orang-orang di sekitar kita mengatakan, bagaimana mungkin Yesus menjadi anak Allah? Memangnya Allah kawin dengan Maria? Nah, kalau kita ada disebut anak Allah, maka anak kunci itu berarti pintu kawin dengan kunci. Atau pintu kawin dengan siapa? Sehingga ada anak kunci. Nah, ada anak kunci kan? Anak kunci, anak pintu. Anak apa lagi? Anak tangga. Tangga kawin dengan rumah, jadi anak tangga. Itu istilah, itu gelar, itu jabatan untuk mengatakan kepada kita, kita punya kedekatan, kita punya kekhususan dengan Allah, dan tidak semua orang begitu. Gus Dur pernah bilang begini, kalau orang Kristen itu sangat dekat dengan Tuhan katanya. Oh, kenapa Gus Dur bilang begitu? Karena orang Kristen itu panggil Tuhan dengan Bapa. Terus apalagi? Oh, kalau orang Hindu dan itu Hindu agak jauh-jauh sedikit katanya. Oh, kenapa? Karena dia panggil Om. Om, Santi, Om, yang gitu. Nah, kalau Islam Gus Dur, ini Islam dia bilang begini, itu saya tidak tahu, jauh sekali Tuhannya. Kenapa? Dipakaikan toa. Panggil Tuhan kan, dipakaikan toa. Jadi jauh sekali katanya. Gus Dur yang bilang, bukan saya, Gus Dur. Gus Dur bilang begitu. Jadi kita punya kedekatan. Nah, pertanyaan sekarang, apakah dalam kedekatan itu kita membangun relasi dengan Tuhan? Tuhan mau datang ke kita untuk mengatakan kita ini istimewa. Dia mau datang dari surga ke dunia ini. Nah, kita bagaimana? Apakah kita secara pribadi sudah membangun kedekatan dengan Allah? Tadi malam saya pikir kita semua sudah dibagikan liturgi ibadah keluarga bersama. Saya percaya semua kita sudah melakukan itu. Artinya sebagai satu keluarga kita membangun kedekatan sebagai satu keluarga, kedekatan keluarga kita dengan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika firman itu datang, dia menyatakan kemuliaan Allah.
Sama yang saya katakan di awal tadi, bahwa perkataan Allah bukan hanya konsep, bukan hanya cerita di awang-awang, tapi perkataan Allah itu nampak, perkataan Allah itu kelihatan. Jadi Allah ada pemahaman begini dulu. Orang mengatakan begini, dan itu sampai hari ini. Dia bilang Yesus itu Tuhan yang diangkat menjadi Allah, manusia yang diangkat menjadi Allah, itu Yesus. Ada yang mengatakan begitu. Namanya doketisme. Tapi Yohanes mau bilang begini, Yesus bukan manusia yang diangkat oleh Allah. Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi bukan manusia yang dirasuki Allah. Tidak. Yesus adalah Allah dalam bentuk manusia. Jadi melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada Allah. Makanya Yesus pernah bilang begini kepada Filipus. Filipus bilang begini, Guru, tunjukkanlah Tuhan itu kepada kami. Yesus bilang begini, Filipus, sudah sekian lama kita sama-sama ini Filipus, masa kau bertanya juga begitu? Kalau kita baca perjanjian lama dalam Keluaran 33, Musa bilang begini ke Tuhan, Tuhan, sudah lama saya antarin umat Israel Tuhan, tunjukkan wajahmu kepadaku, kata Musa. Keluaran 33 ayat 20 sampai 23. Dia bilang, Tuhan, tunjukkanlah kemuliaanmu. Artinya, tunjukkan wajahmu ke saya Tuhan. Karena kita sudah lama-lama bergaul Tuhan, masa tidak pernah kelihatan? Masa hanya kalau manusia sekarang kan, masa cuma chatting-chattingan kan gitu. Masa cuma video call, tidak kelihatan secara langsung. Musa bilang, tunjukkan Tuhan kamu. Tuhan bilang, Musa, di situ ada gunung, kau berlindung di situ Musa. Nanti setelah saya lewat baru kau lihat. Yang Musa lihat bukan kemuliaannya. Yang Musa lihat hanya cahaya sebentar saja. Kemuliaan sebentar, kemuliaan sesaat. Sebab ketika manusia melihat kemuliaan Tuhan, manusia bisa mati. Tapi di sini Yohanes bilang, Yesus itu kemuliaan Allah sepenuhnya. Kolose 1 ayat 15. Allah yang berdiam di dalam Yesus Kristus. Jadi dia Allah sepenuhnya, bukan Allah setengah-tengah. Dia manusia sepenuhnya, bukan manusia setengah-tengah. Itu Kristus. Makanya Yohanes bilang begini, Yamorate tu mangka kupukada. Tema kita hari ini. Ini dia kalau kita bahasa Bugisnya. Ini mi. Yang sudah kubilang dulu. Ini dia, datang dia. Yesus itu, firman yang kukatakan itu, dialah ini, datang sendiri menyatakan dirinya. Jadi melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Orang bilang bagaimana mungkin manusia, Allah jadi manusia, pikiran kita yang demikian. Allah tidak demikian. Allah melampaui pikiran kita. Nah yang mau kita alami hari ini ialah harusnya ada rasa syukur dan rasa takjub karena Tuhan sudah menjadi manusia di antara kita. Dia tinggal dengan kita, dia hidup dengan kita. Dan kemudian rasa syukur itu mendorong kita untuk memuji Allah. Yang dikatakan juga dalam Yesaya tadi. Pujilah kemuliaan Allah, dalam Mazmur juga tadi. Pujilah kebesarannya. Nyanyikanlah nyanyian baru baginya. Jadi Natal ini mendorong kita untuk kembali melihat bahwa ternyata kita tidak hanya sekedar percaya, tapi harus sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. Sebab Allah itu bukan hanya di atas, tapi tinggal di antara kita. Dia diam bersama-sama dengan kita. Dan kalau Allah mau tinggal dengan kita, maka kita tahu pergumulan apapun yang kita hadapi, Tuhan yang atur, Tuhan yang jaga kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Selamat Natal untuk kita semua.